Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafiuddin Jamil, NPM 21901011201. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data untuk menjelaskan mata kuliah statistika pendidikan. Oke, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu mean, rata-rata hitung atau rata-rata aritmetika, median, dan mode atau modus. Yang pertama, mean atau mean. Arithmetic mean, rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau sering disebut dengan istilah mean saja, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Penentuan mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi mean dapat dinyatakan dengan persamaan untuk data simpel dan populasi. Mean di sini dibagi menjadi 1. Mean untuk data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai mean data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang seperti di samping. Dan ada contohnya juga. Yang kedua, rata-rata untuk data kelompok. Ini merupakan contohnya, salah satu contohnya, contoh soal, dan ini rumusnya. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Urutannya bisa membesar atau mengecil. Jika jumlah data ganjil, median sama dengan nilai paling tengah. Jika jumlah data genap, median sama dengan rata-rata dari 2 nilai tengah. Dengan kata lain, median terletak pada nilai ke n/2. A. Median data tunggal. Untuk menentukan median dari data tunggal, terlebih dulu kita harus mengetahui letak atau posisi median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Jika banyaknya n dan ganjil, maka rumusnya seperti ini. Dan jika banyak data n genap, rumusnya seperti ini. Contoh soal. Kemudian penjelasan ketiga, yaitu modus atau mode, adalah data yang paling sering muncul terjadi. Untuk menentukan modus, pertama, susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya. Kemudian hitung frekuensinya. Nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data, yaitu 1. Apabila ada sekumpulan data terdapat 2 mode, maka gugus data tersebut dikatakan bimodal. Yang kedua, apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari 2 mode, maka gugus data tersebut dikatakan multimodal. Yang ketiga, apabila pada sekumpulan data tidak terdapat mode, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Modus untuk data berkelompok, rumusnya seperti ini. Contoh soal. Ini. Keterangan ukuran kecondongan data terbagi atas 3 bagian, yaitu kecondongan data ke arah kiri, di mana nilai modus lebih dari nilai min. Yang kedua, kecondongan data simetris,
di mana nilai min dan modus adalah sama dengan kecondongan data dengan arah kanan, di mana nilai min lebih dari nilai modus. Pengukuran, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pengukuran letak data. Menurut Andi, ukuran letak dimasukkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Andi juga di dalam bukunya menjelaskan bahwa yang termasuk ukuran lokasi antara lain kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan Q, dibagi menjadi 3, yaitu Q pertama, Q1 atau kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga, Q3. Selanjutnya desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D jenis ada 6, yaitu D1, D2, D3 sampai D9 dan seterusnya. Yang selanjutnya persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, dan P3. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.